Tidak usah lagi menyiapkan makan bergizi. Mengapa dalam asrama itu 3 kali kita memberi makan pada anak-anak didik? Jauh lebih bermanfaat itu daripada uang dihambur-hamburkan. Coba. Satu hari biaya kalau seperti yang kita lakukan tidak lebih dari 100.000, minimal 75.000 sehari. Terus kalau sampai hari ini dan ke depan, anak usia 5 tahun sampai 19 tahun itu jumlahnya 66 juta. Rawat itu, kasih makan itu, didik itu. 20 tahun dah, bendera merah putih diangkat oleh generasi muda, terdidik. Itulah cita-cita Sumpah Pemuda, pendidikan. Di mana nasionalismenya tidak akan goyah. Nasionalisme, aku Indonesia. Bagaimana bahasanya? Hari ini sudah terasa. Bahasa Indonesia menguasai. Karena apa? Anak bangsa tidak malu berbahasa Indonesia. Tinggal sekarang memungut martabat itu, mengangkat martabat itu, pakai lagi martabat bangsa Indonesia itu. Masih ada 21 tahun kalau dihitung 100 tahun. Tapi sebagai bangsa tidak boleh hanya menghitung 100 tahun. Gampang kalau mau. Tapi melalui pendidikan. Coba bayangkan pendidikan Indonesia yang kita hadapi sekarang. Mungkinkah tempat pendidikan yang tersebar begitu luas, yang tidak bisa dikontrol, yang setiap tahun menimbulkan kesulitan-kesulitan, tamat SD mau ke SMP sulit, SMP mau ke SMA sulit, SMA mau ke perguruan tinggi sulit. Ini yang harus dirubah secara mendasar. Memang mahal, biayanya sangat mahal, tapi tidak mahal 20 tahun yang akan datang. Hasilnya luar biasa. Bagaimana? Kita punya, ya katakan 500 berapa daerah itu? 450 daerah. Ya. Coba sentralkan, di setiap daerah itu ada sentral pendidikan Indonesia Raya. Siapkan lahan. Kalaulah tidak 2.000 hektar, 1.000 hektar. Di situ ada tingkat kelas 5, kelas 6, sampai kelas 12, kemudian ditambah lagi. Paling tidak 3 tahun. Berarti 2 tambah 6, 8, tambah 3, 11. Lengkapkan 12. 12 tahun di dalam asrama dengan segala tingkatannya. Bagaimana mengatasi itu? Pemerintah sudah jangan berpikir panjang untuk mencerdaskan anak bangsa ini, berapapun biayanya, karena punya kita. Daripada kita hambur-hamburkan. Coba bayangkan, kalau tanah digali, diambil isi tanahnya, dijual, kemudian diberikan pada organisasi, itu tidak ada arti apa-apa. Mubazir itu kuasai oleh negara untuk pendidikan. Coba kita hitung biayanya.
Tentunya tidak 1 tahun jadi. Katakan Pak Prabowo ini insya Allah 10 tahun. Tiap tahun 405 dibagi 10. Berapa ini? Hitung. 405 dibagi 10. Setiap tahun 40 saja. Kalau tidak bisa 40, 20 buat. Dan mulai dicanangkan. Tidak usah lagi menyiapkan makan bergizi. Mengapa dalam asrama itu 3 kali kita memberi makan pada anak-anak didik? Jauh lebih bermanfaat itu daripada uang dihambur-hamburkan. Coba. 1 hari biaya kalau seperti yang kita lakukan tidak lebih dari 100.000, minimal 75.000 sehari. Terus kalau sampai hari ini dan ke depan, anak usia 5 tahun sampai 19 tahun itu jumlahnya 66 juta. Rawat itu, kasih makan itu, didik itu. 20 tahun dah bendera merah putih diangkat oleh generasi muda, terdidik. Itulah cita-cita Sumpah Pemuda, pendidikan. Di mana nasionalismenya tidak akan goyah. Nasionalisme, aku Indonesia. Bagaimana bahasanya? Hari ini sudah terasa. Bahasa Indonesia menguasai. Karena apa? Anak bangsa tidak malu berbahasa Indonesia. Kalau kawan-kawan kita yang serumpun itu mengikuti bahasa penjajahnya. Bangsa Indonesia dijajah sekian tahun, tidak satu pun yang bisa berbahasa Belanda. Bukan tidak bisa, tidak mau. Dan kita berbahasa Indonesia tidak ada yang memaksa, karena kita sudah punya Sumpah Pemuda. Nah, itu contoh. Pendidikan untuk bangsa Indonesia, tirulah tahun 1905. Bagaimana Belanda mempersiapkan anak didik ketika itu. Apa keperluannya, di situ disiapkan. Sekarang keperluan apa di Indonesia? Yang paling inti pangan. Food and agriculture itu harus ditekuni oleh anak bangsa. Jangan diserahkan oleh bangsa lain. Kalau kemudian ada nanti yang mengundang dari Cina pinter-pinter, itu tidak benar. Didik anak kita. Maka vokasional adanya di bidang pertanian. Coba bayangkan. Untuk makan saja kok import. Nanti kita cari, kita kasih jalan keluarnya. Pangan. Pangan itu banyak dari sentral raw material pangan sampai processing sampai apa itu akan menghasilkan banyak bidang. Beras. Mau nanam beras perlu apa? Dibuat oleh anak bangsa. Dan sebelum nanam olah tanah. Tentunya sudah tidak dengan cangkul lagi. Dengan mesin. Maka dididik supaya bisa membuat mesin. Setelah itu panen. Ya tidak dengan ani-ani lagi. Kayak mesin buat oleh anak didik kita. Vokasional lagi. Setelah dipanen, diprocessing. Buat oleh anak didik kita. Baru nanti dari raw material menjadi barang jadi, baru dikonsumsi. Gimana pertanian pangan? Bangsa Indonesia itu memerlukan beras, memerlukan jagung, memerlukan kacang-kacangan, memerlukan sayur, memerlukan ikan, memerlukan daging kaki 2, memerlukan daging kaki 4,
memerlukan minyak, itu semua dididikkan sehingga produknya produk yang bisa dijamin pasar internasional. Nah, itu baru pertanian. Dan itu darat. Laut, coba bayangkan laut Indonesia, 75%.